bapak dan ibu guru, juga orang tua, anak didik kami, dan anak-anak kami sekalian yang kami cintai. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, khususnya anak-anak kami akan mengikuti ujian pembelajaran daring, mari kita mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur Tuhan kami haturkan di hadapan-Mu atas segala rahmat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih Kau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya kami dapat mendengar dengan baik, dapat kami amalkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu, layak untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Inilah Tuhan doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Ia meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik anak-anak kami sekalian, renungan pada pagi hari ini menyentuh hati kita mengenai kepercayaan kita kepada Yesus. Kita tahu Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, setelah orang-orang melihat kejadian itu, maka ada seorang ayah datang kepadanya meminta kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? "Kalau kamu percaya, pergilah, anakmu hidup." Nah, dengan kepercayaan itu, si ayah sungguh-sungguh percaya bahwa anaknya akan hidup, maka ia pulang. Sebelum sampai ke rumah, masih di tengah perjalanan, hamba-hambanya sudah datang memberikan kabar yang baik kepadanya, menyatakan bahwa anaknya hidup. Inilah kepercayaan seseorang
akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, untuk itu kepada kita semuanya, baik anak-anak kami, orang tua dan Bapak Ibu guru, di dalam kehidupan kita banyak penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ada itu semacam penyakit, misalnya kesulitan dalam bidang keuangan atau yang lain-lain. Nah, ini termasuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Untuk itu, mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Dengan kepercayaan kita, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, sekian renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Puji syukur Tuhan, kami aturkan kembali kepadamu. Engkau masih kau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Untuk itu kami mohon kepadamu, buatlah, tambahkanlah iman kami akan kepercayaan kami kepadamu. Kepadamu kami serahkan segala pergumulan hidup kami, kesulitan ekonomi kami, penyakit yang ada dalam tubuh kami. Semuanya ini kami serahkan, biarlah Tuhan yang memberi penyembuhan, kesempurnaan di dalam kehidupan kami. Melalui iman kepercayaan kami akan dapat menerimanya. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.